Teman-teman, kali ini kita turut berduka ya dengan ditangkapnya seorang oknum pegawai DJP, bahkan kepala kanwil di sebuah DJP Jakarta Khusus bahkan ya. Akan saya bacakan teman-teman. Ini berita KPK periksa kepala kanwil DJP Jakarta Khusus ini tahun 2016 teman-teman ya, Desember 2016 dan sudah terrealisasi, terbukti atau diduga terbukti menerima gratifikasi bahkan lebih dari 20 miliar dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tinggal menunggu saja waktunya ya. Dalam sejarah KPK tidak pernah membatalkan tersangka orang, Sudah jadi tersangka, Mas. Sudah sudah tersangka, Mas. tersangka ya. Jadi Heeh. pasti akan diproses dan kita akan tunggu bagaimana persidangannya di pengadilan. Ya. Ini Jakarta Antara News ya, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa kepala kantor di wilayah DJP khusus ya, Direktur Jenderal Pajak Mbak Muhammad Hanif. Nah, dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri Ditjen Pajak terkait permasalahan pajak PT EKP Ekspor Indonesia. Nah, teman-teman tinggal baca aja teman-teman, baca Ya. aja sendiri. Eh, Intinya berita terbaru dari kasus ini dan juga kasus yang lain teman-teman ya, nggak cuma satu kasus saja. Coba yang baru Ternyata bisa dicek, Mas Awan. Yang baru terba dicek, Mas, di-searching, Mas. yang Heeh. terbaru itu Ya. kemarin, Ya. Heeh. Kanwil DJP Jakarta Khusus. Nah, kemudian tersangka ya, Ya. tersangka. Nah, tersangka. Nah, ini dia baru 2 hari yang lalu ya. Ini ini ada di KPK loh. Ini berita di KPK loh, KPK Go Oke. ID loh. Wih, mantap sekali ya KPK Go ID ya. KPK Oke. tetapkan tersangka gratifikasi di Direktorat Jenderal Pajak, luar biasa ya. Ya, ya. KPK menetapkan HNV ya atau Nah, Muhammad kalau di Hanif sini dan disamarkan, Mas, namanya HNV, Mas. ya Nah, nama KPK aslinya Muhammad Hanif, Mas. ya KPK hati-hati ya, tetapi, netizen sudah tahu semua ya Bapak Ya. Muhammad Hanif. Dan kita nggak tahu nih apakah dia masih menjabat sampai sekarang, ini masih menjadi misteri, Pak. Ya, betul, betul, Mas Eee, Awan. Sebagai tersangka dugaan tindak pidana ya, bla bla bla, dan Ibu Menteri sama sekali diam 1000 bahasa, Ya. Bapak Dirjen juga diam 1000 bahasa, kita nggak tahu nih orang ini ada di mana saat ini, apakah masih menjabat juga tidak tahu. Ya, ya. Kemudian bla bla bla, teman-teman tinggal baca aja ya, teman-teman ya. Intinya diduga menerima total 21,5 miliar ini yang sudah ketahuan. Yang belum Ya. ketahuan kita belum tahu ya. Nah, Ya. teman-teman, saya pengen minta nih bagaimana reaksi atau pendapat dari IWPI menanggapi, kegelapan dunia DJP, dunia tipu-tipu ini, Pak. Tolong deh, Pak, bagaimana IWPI? Ya, seperti ini, Mas Awan. Jadi, menyambung lagi tadi, Mas Awan, pernyataannya Mas Awan, ada yang aneh juga, Mas, dari kasus ini, Mas Awan. Ini apakah Pak Muhammad Hanif ini masih aktif atau gimana, Mas Awan? Lah, kemarin saya lihat di mana, Mas, ya, ada di berita, ternyata ada pernyataan, mungkin sambil cari, Mas Awan ya, pernyataan dari Bu Dwi Astuti, Mas Awan. Ini sohibnya Mhm, Mas Awan. oke. Yang menyatakan, Mas Awan, bahwa Pak Muhammad Hanif ini terakhir kerja di DJP itu 2019, Mas Awan. Mhm, Nah, cuman kalau kita cek di LHKPN, itu memang dia itu terakhir lapor LHKPN itu tahun 2021, Mas Awan. mmm, Saat menjadi Widya Iswara Utama di Badan Pelatihan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badiklat, Mas Awan. mmm. Nah, Nah, ini DJP ah, sebut eks pejabat itu sudah tak aktif sejak 2019. Berarti kan betul, dia Mas masuk Awan. dia naik ke kantor pusat, Pak, malah naik ke Kemenkeu. Nah, naik ke Kemenkeu, Mas Awan. Coba kalau bisa dicek di LHKPN KPK, Mas Muhammad Hanif, Mas Awan. Mmm, Ah, LHKPN KPK. LHKPN kemarin Ah, saya nggak ketemu, coba eee, Mas Muhammad Hanif, Mas. Coba M-nya 2, Mas. LHKPN. Coba kita cek ya, Ah. langsung kita cek Pak Muhammad Ahmad. Hanif. Nih M-nya 2 kan? Betul, betul, Mas. Nggak ketemu kemarin Semua saya. tahun, semua tahun. Nggak usah diisi, Mas. Itu nggak usah diisi, Mas. Oh, ini nggak Nah, usah diisi? nggak usah diisi, Mas. Biar semua tahun, Mas. Oke, coba. Heeh. Nggak bisa ya? Ya, Nggak bisa di nggak back diisi? lagi, Mas. Oke, kita back lagi, LHKPN. Kita masuk ke Jadi kalau ingin tahu semuanya itu nggak usah diisi, Mas Awan. Jadi tahu semua tahun. Jadi kita langsung bisa oh, tahu tahun berapa yang nggak lapor, itu Mas Awan. oke, lembaganya Hmm. Kementerian Keuangan kan? Kita klik Ya. cari. Nah, jadi, Nah, ini dia. Oke. nah ini Mas Awan, yang menarik Mas Awan. Jadi terakhir lapor itu tahun 2021 Mas Awan dengan kekayaan 19 miliar. Padahal Oke. gratifikasinya 21 miliar Mas Awan. Jadi Oke.
Nah, yang pertama itu Mas Awan. Yang kedua yang kita sorotin, dia sering nggak lapor ini Mas Awan. 2013, 2012 nggak lapor. Heeh, Hmm. berarti kan Mas. Jadi ini kalau kena sanksi udah banyak Mas kalau dipajak Mas. Wah, udah kena sanksi nih, kena SP2DK nih. Kenapa nggak lapor nih? Nah, itu loh Mas. Ini kan mereka sendiri sebagai pegawai pajak Mas Awan, mereka juga nggak tertib Mas Awan. Hmm. Nah ini Mas Awan, malah 2019 malah nggak lapor Mas Awan. Yang tadi Hmm. katanya Budi Astuti terakhir di DJP 2019 Mas Awan. Ternyata malah nggak lapor. Nah, Mas Awan, yang menarik apa Mas Awan? Yang menarik Mas Awan, Hmm. dia terakhir adalah di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Badiklat Mas Awan. Hmm. Ini Mas Awan mirip dengan kasus Zarof Rikar. Jadi dia itu adalah pejabat di Badiklat tapi memainkan kasus Mas Awan. Oke, dia pejabat di pendidikan, tetapi dia pemainnya karena orang-orang yang ditelur, yang hasil pendidikan inilah yang akan menjadi anak buah dia nanti Betul ya. Mas Awan. Jadi pendidikannya itu adalah untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang nanti bisa diatur nih, diplot-plot nih. Betul. Lu di sini, lu di sini, lu di sini, Karena gini diatur Mas ya. Awan, di Badiklat ini untuk naik pangkat kemungkinan kan harus disekolahkan di sini dulu Mas Awan. Entah sekolah yang pendek Mas ya, mungkin sebulan atau 2 bulan itu Mas Awan. Nah, ini Oh. modusnya sama dengan Mahkamah Agung Mas Awan. Ini kan sudah ada tipikal nih Mas, kemiripan ini antara Kemenkyu Hmm. dan Mahkamah Agung gitu Mas Awan. Hmm. Lah, Jadi, yang bahaya apa Mas Awan? Yang bahaya Mas Awan, yang kita khawatirkan, kita sebagai rakyat, sebagai pemilik kedaulatan Mas Awan, ini kalau modusnya sama, ini bisa cincai ini Mas Awan, antara Kemenku dan Mahkamah Agung. Nanti hmm. ujung-ujung diputus bersalah Mas Awan. Nanti Hmm. kita nggak tahu Mas, mereka banding, Hmm. terus apa kasasi, PK, tinggal sedikit hukumannya Mas Awan. Itu Hmm. biasanya Mas Awan ya, di Konoha tapi Mas bukan di Indonesia, itu nggak ada yang tahu rakyat Mas Awan. Oke. Terus Hmm. ada ini juga Mas Awan, isu juga Mas Awan. Ini isu dari teman-teman saya dulu Mas Awan ya. Hmm. Sekitar 5-6 tahun yang lalu Mas Awan ya. Jadi kalau korupsi itu minimal 50 miliar Mas. Oke. Dapatnya Mas ya, dapatnya 50 miliar Mas Awan. Hmm. Nah, itu biasanya nanti diumumkan Mas, disita gini-gini, difoto sama wartawan, cepet 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 cepet. Nah, itu nanti kalau kamu mau balik Mas, itu setor 20-30% Mas Awan. Oke. Jadi 50 miliar, ini ya 20-30% sekitar 10-15 miliar Mas Awan. Itu dikasihkan ke Hmm. APH-nya, aparat penegak hukumnya Mas Awan. Hmm. Nah, itu kan itu media udah nggak tahu Mas Awan, kan udah lama Hmm. kasusnya Mas. Hmm. Nah, itulah sorotan kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia Mas. Hmm. Makanya sekarang korupsinya kan nggak tanggung-tanggung Mas, langsung Hmm. triliun Mas. Hmm. Kejaksaan Agung kemarin rilis berapa Mas? 1.000 loh Mas, katanya Mas, Hmm. kuadriliun Mas. Karena 5 tahun, per tahunnya kan 198 atau 193 triliun Mas Awan, kali 5 kan Mas Awan. Nah, itu satu Hmm. instansi Mas. Nah, ini uang pajak ini kita dihambur-hamburkan dengan nggak jelas ini Mas Awan. Kenapa Hmm. kok tinggi? Karena udah ada prinsip negosiasi tadi Mas, itu loh Mas Awan. Hmm. Nah, Oke. ini dugaan kami itu Mas Awan. Ini seharusnya menjadi sorotan presiden. Kalau presiden memang kurang mampu mengatasi hukum, bahkan Pak Mahfud juga nggak mampu Mas, bisa minta tolong Hmm. ke Ikatan Wajib Pajak Indonesia Mas Awan. Kami punya tim-tim Hmm. yang ya mudah-mudahan ini Mas bermental negarawan Mas Awannya. Hmm. Karena kalau tidak mental negarawan Mas, kita akan hancur negara kita Mas, Mas Awan. Hmm. Negarawan itu apa Mas? Negarawan adalah orang yang mempunyai apa orang yang bijaksana, berwibawa dan visioner yang memiliki Hmm. ilmu kenegaraan, ilmu pemerintahan dan ilmu politik Mas Awan. Hmm. Yang secara taat asas mampu membuat kebijakan-kebijakan negara agar negara dapat dikelola dengan efektif, efisien dan transparan untuk bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Itu Hmm. Mas Awan. Jadi kita menyikapi dari ini Mas ya, ditangkapnya Bapak Muhammad Hanif, ini IWPI mengucapkan selamat ini Mas Awan. Nah, Selamat kepada siapa nih, KPK? ya, kami salut kepada KPK yang telah berani membongkar praktik korupsi di Direktorat Jenderal Pajak. Ini Hmm. menjadi bukti bahwa keadilan masih bisa ditegakkan. Kami mendukung Hmm. penuh langkah-langkah KPK berikutnya dalam membersihkan lembaga ini dari para perusahaan negara. Semoga kasus Kortek juga segera diusut agar keuangan negara tidak terus dirugikan akibat kegagalan sistem yang seharusnya meningkatkan penerimaan pajak. Ini kan laporan dari IWPI, Mas Awan. Jadi Hmm. kami mengucapkan selamat sekaligus mengingatkan ini KPK ini harus jangan lupa ini ada yang Kortek, Mas Awan. Kalau Pak Muhammad Hanif 21,5 miliar Mas Awan. Makanya tadi masuk penjara. Mas Hmm. Awan gampang masuknya karena pembagiannya tadi
isu yang beredar di Konoha tadi, Mas. 50 miliar Mas Awan, dia nggak pakai rumus itu, Mas. Oke. Kalau Cortex? 1,3 Mas Awan. Oh, oke. Triliun tapi Mas Awan. Oke. Jadi luar Gitu. biasa ya, kita ucapkan selamat kepada KPK. Ternyata bos pendidikan, bos pelatihan di internal Kemenkeu adalah justru dia pelakunya, justru dia yang main masternya, yang ngatur-ngaturin koruptornya. Emang Betul. kampret ya. Karena peraturan perpajakannya tuh sangat meribetkan Mas Awan, nggak sederhana. Berbiaya Hmm, murah dan efektif, Mas. Harusnya kan efektif, sederhana, dan berbiaya ringan, Mas Awan. Gitu, Mas Awan. hmm, Itu prinsip pengadilan, Mas Awan. Nah, hmm, seharusnya kan dicontoh juga, Mas Awan, terhadap semua lembaga, hmm, Mas Awan, termasuk hmm, Direktorat Jenderal Pajak. Jangan aturan dibuat rumit. Kalau gini, Mas Awan, kalau aturan dibuat rumit, bosnya jadi juga nggak bisa meriksa anak buahnya, Mas. Bosnya tinggal yang hmm, penting kalau store ke saya, kan bahayanya seperti itu, Mas Awan. hmm. Udahlah, nggak usah dipusingin teknis lah, yang penting setoran lah, gitu ya. Iya, itu yang bahayanya seperti itu, Mas Awan. Akhirnya Hmm, bosnya, "Bos, ini kami kalah ini, Bos. Di sidang, Bos. Ini ada yang melawan, Bos. Ini si Awan hmm, ini sama si Rinto ini yang melawan, Bos. Buat peraturan hmm. baru, Mas. Kita aja belum selesai baca, Mas. Ganti lagi peraturannya." Ditembak lagi aturan baru. Oke, terima kasih Pak Rinto ya sudah membongkar Siap. ini semua. Mudah-mudahan KPK ini betul-betul segera bergerak ya, kalau enggak nanti disalib oleh Kejaksaan Agung. Betul betul, Mas Awan. Oke, makasih Pak Rinto, jumpa lagi, Oke. sampai jumpa. Terima kasih sama-sama, Mas Awan.